Ditipu di negara sendiri. Gila ya, gue nggak ngerti lagi. Kalian udah baca berita ini belum? Disclaimer, ini semua opini gue pribadi. Kalau kalian ada yang nggak setuju, boleh tulis di komen. Tapi gue baca berita ini tuh sedih banget dan kecewa banget. Jujur, gue salah satu pengguna Pertamax bertahun-tahun. Salah satu yang membuat gue pengen pakai Pertamax itu bukan masalah uang atau harganya, tapi gue pengen kendaraan gue tuh awet, guys. Supaya maintenance-nya nggak banyak dan nggak keluar duit buat servis-servis dan lain-lain gitu loh. Tapi bertahun-tahun gue pakai Pertamax, ngebaca ini tuh, aduh sedih banget, kayak ditipu anjir. Kalau kayak gini ceritanya, gue sama aja kayak beli Pertalite tapi punya jalur khusus aja. Terus kalau selama ini kendaraan gue minumnya Pertalite, terus kalau rusak siapa yang mau nanggung? Pertamina emang mau bayar? Gila loh, masyarakat sendiri aja mau ditipu kayak gini, gue nggak ngerti lagi. Itu baru dari kerugian yang diterima masyarakat. Kalian tahu nggak kerugian negara tuh sampai 193 triliun? Itu baru 1 tahun anjir. Sumpah gue bener-bener nggak habis pikir dan nggak bisa ngomong apa-apa guys. Berita ini tuh menurut gue udah terlalu kacau. Kalau sampai BUMN di Indonesia aja nggak bisa dipercaya, nggak ada yang bener, terus mau gimana? Kemarin begitu hashtag kabur aja dulu bilangnya nggak nasionalis. Terus kalau orang Indonesia yang ngadalin masyarakat Indonesia kayak gini namanya apa guys? Jujur gue sangat penasaran hukuman apa yang akan mereka terima. Dan di situ kita akan melihat bagaimana keadilan di Indonesia bekerja. Gimana perasaan kalian baca berita ini? Sedih juga nggak kayak gue? Tulis di komen ya. Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang nggak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi, ya korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018, di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan, sehingga mereka melakukan impor, dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih, dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih? Dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung, ini yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya menjadi 92, yang harusnya Pertalite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan. Ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal, ya. Kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242 keterangan palsu dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis.
Perkembangan terbaru kasus korupsi minyak mentah di Pertamina. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina pada tahun 2018 sampai tahun 2023 masih terus dikembangkan penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik sudah menetapkan 9 tersangka terkini. Kejagung menggeledah terminal bahan bakar minyak di Cilegon, Banten, namun belum ada hasil yang disampaikan oleh Kejagung. Hingga saat ini sudah ada 9 tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Para tersangka terdiri dari 6 pihak Pertamina dan 3 pihak swasta. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Indonesia darurat koruptor, darurat korupsi. Jadi, untuk pemimpin Bapak Prabowo, tolong undang-undang perampasan harta koruptor itu disahkan. Sakit hati nih nonton berita-berita ini. Pejabat-pejabat korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun. Bahkan sudah sampai 900 triliun hanya satu instansi Pertamina. Kalian sadar nggak betapa kayanya Indonesia ini ternyata? Kaya banget negara kita ini. Tapi dikorupsi sama pejabat. Hati nurani pejabat ini udah hilang ya kayaknya ya. Di tengah kesusahan rakyat, cari-cari kerja, nge-DM aku banyak banget ya. Katanya hidup di Indonesia itu udah susah. Mau bikin bisnis susah, mau cari kerja susah, keuangan susah. Tapi pejabat-pejabatnya hidup berkelimangan harta. Sudah miliaran per tahun, masih tetap aja korupsi guys. Serakah tahu nggak ini para pejabat ini, aduh sakit hati aku guys. Aduh Indonesia, itu belum lagi hilang ya, belum lagi hilang kasus korupsinya si Harvey Muiz. Ini muncul lagi pejabat-pejabat lain yang korupsi. Guru-guru aja, guru-guru yang tugasnya itu mencerdaskan generasi bangsa, digajinya itu kecil-kecil aja. Guru honorer apalagi lebih parah. Guru-guru tuh nggak sejahtera banyak ya. Di pelosok-pelosok banyak orang susah, jalan-jalan tidak diperbaiki. Tapi kenapa ini pejabat ini mengenyangkan perut sendiri ya? Siapa lagi guys yang bisa dipercaya? Coba departemen mana lagi yang bisa dipercaya? Di sisi lain, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah merespon soal kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai 193 triliun tersebut dalam 1 tahun. Dia menyatakan penegakan hukum nasib berlangsung. Lagi diurus itu semua, lagi diurus semua, kata Prabowo. Ketua Umum Gerindra itu juga menegaskan berpihak kepada rakyat dan ia menuturkan akan bersih-bersih. Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan, dan kami akan membela kepentingan rakyat, ucap Prabowo Subianto. PT Pertamina telah membantah Pertamina Pertamax merupakan BBM hasil oplosan. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso menegaskan Pertamax tetap sesuai standar, yaitu RON 92, dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Migas. Fajar menyebut Kementerian ESDM juga harus mengawasi mutu BBM dengan cara melakukan uji sampel BBM dari berbagai SPBU secara periodik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Oke, Mbak. Perkara gue ngebahas tentang kasusnya korupsi Pertamina yang kita tahu semua itu luar biasa fantastisnya. Hampir 1.986,5 triliun. Dan ketika gue merespons adanya statement daripada seorang ex-komutnya Pertamina yang ngomong dia punya data, dia punya bukti yang bisa menjarain orang-orang, gue ngerespons, why now gitu. Kenapa baru sekarang lo ngomong? Gue serang sama ajar atengir. Buzzer dibayar hasil Pertamax oplosan juga, iya kan? Ya serah kata lu aja deh ya. Gue marah, gue gak terima, gue komentar tentang apa yang terjadi di masalah Pertamina ini. Karena gue ngerasa gue gak terima duitnya rakyat dimalingin sama orang-orang itu. Dan gue ngerasa gue ditipu, sama ini gue tuh Pertamax, bejir. Gue bayar Pertamax, dan kalau misalnya bener itu dioplos, lu bayangin kerugian di gue, di mereka-mereka yang pakai Pertamax. Pikir, adalah lagi yang komentar kayak gini nih, liatinnya, lu nggak paham hierarkinya, si Ahok itu kan komisaris bukan direksi, mana bisa pecat. Nih, gue udah kasih tupoksinya loh nih, tupoksi daripada seorang komut. Yang terakhir,
Ia menegaskan dan menerangkan ada perbedaan signifikan antara oplosan dengan blending BBM. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan, sedangkan blending merupakan praktik umum common practice dalam proses produksi bahan bakar. Blending dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar atau dengan unsur kimia yang lain untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu dan parameter kualitas lainnya. Fajar mencontohkan pertalit yang merupakan campuran komponen bahan bakar dari RON 92 atau yang lebih tinggi dengan bahan bakar RON yang lebih rendah dan hingga mencapai bahan bakar RON 90. Dengan demikian, Fajar juga menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait mutu bahan bakar minyak Pertamina. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.